jadilah dia Alipay, jadilah dia Gojek, jadilah dia Tokopedia dan lain-lain. Nah, ini adalah wujud dari revolusi industri 4.0 yang di-trigger oleh smartphone. Jadi kita tahu bahwa proses-proses yang tadinya rigid dan manual kemudian dipaksa menjadi lebih agile, lebih automated dan lain-lain. Produk-produk yang tadinya standardized dipaksa menjadi lebih personalized dan customized. Nah, kalau kita lihat learning, produk kita itu dulu pada umumnya standardized. Jadi untuk kepala cabang apa trainingnya 1 2 3 ya. Untuk IT apa trainingnya 1 2 3. Jadi very standardized. Harusnya learning sebagai sebuah produk harusnya adalah makin lama makin personalized dan makin customized. Itu trigger yang membuat saya berpikir, wah ini perlu reference yang berbeda terhadap learning. Yang lebih menakutkan kita waktu itu adalah membayangkan masa depan di perbankan. Kita punya puluhan ribu karyawan, ya 28.000 kalau hanya untuk BNI-nya saja, dan itu lebih dari 16.000 adalah karyawan-karyawan yang menurut World Economic Forum berada di zona beresiko tinggi terkena disrupsi teknologi. Ya, pekerjaan-pekerjaannya bisa saja hilang sewaktu-waktu karena digantikan oleh mesin. Pekerjaan-pekerjaan seperti apa? Pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya rutin, transaksional, kemudian administratif dan lain-lain. Ya, kita banyak sekali. Ada teller, ada customer service, ada administrasi, clerk dan lain-lain. Nah, kalau pekerjaan ini hilang, teman-teman ini mau kemana? Padahal teknologi juga membuat kita berpotensi untuk menghasilkan job-job baru. Jadi kalau perkiraan WEB 2 tahun ke depan akan ada 75 job globally akan hilang ya karena digantikan oleh teknologi. Tetapi job yang lahir jumlahnya lebih besar daripada job yang hilang tadi, 133 juta. Problemnya adalah job yang baru ini membutuhkan skills yang baru, membutuhkan knowledge yang baru, dan membutuhkan behavior yang baru untuk masuk ke tatanan dunia yang baru. Nah, bagaimana caranya karyawan kita ini kita persiapkan untuk menghadapi dunia yang baru tadi? Dan tentu tidak mungkin dilakukan dengan cara-cara yang konvensional. Sekarang kalau kita bicara di korporasi, saya nggak tahu di ASN, saya juga mulai melihat gelagatnya. Tanpa sadar, ribuan karyawan kita terjebak di zona nyaman. Ya, tadi seperti yang saya katakan, teller, customer service, security. Kenapa mereka nyaman ya? Nyaman dalam artian belum tentu enak, tetapi rasanya mereka merasa ya udahlah daripada di tempat lain mesti bersaing dengan orang lain, mesti mempelajari sesuatu yang baru, saya di sini aja deh, ya. Pokoknya job ini selama job ini ada, saya di sini aja deh. Nah, itu adalah jebakan zona nyaman, ya. Nah, kenapa orang terjebak di zona nyaman dan bagaimana kita mengeluarkan mereka dari zona nyaman itu? Kalau kita bicara zona nyaman, sebetulnya zona nyaman itu jadi menjebak karena di lingkar luarnya adalah fear zone, zona takut. Jadi orang takut keluar dari comfort zone itu. Kenapa? Karena nggak confident. Karena bisa jadi menurut orang lain saya nggak mampu. Menurut orang lain saya nggak berbakat. Background pendidikan saya nggak cukup. Jadi banyak sekali alasan untuk orang bertahan di zona nyaman tadi. Takut menembus zona nyaman karena zona di luarnya adalah zona takut tadi. Berarti challenge-nya apa? Membuat mereka menembus zona takut tadi. Melakukan penetrasi sehingga masuk ke zona learning. Karena hanya dengan masuk ke zona learning, kita kemudian punya peluang untuk masuk ke zona tumbuh atau growth zone. Jadi banyak orang menyebut comfort zone dan fear zone itu adalah fixed mindset. Fixed mindset itu menyatakan, ya saya di sini aja. Saya hanya direkrut untuk ini. Saya nggak punya bakat untuk yang lain. Ya perusahaan tidak memberi kesempatan saya, jadi saya di sini aja. Nah, padahal kita membutuhkan growth mindset. Growth mindset hanya bisa muncul kalau ada learning mindset. Jadi learningnya harus di-create, dipermudah agar orang masuk ke growth zone. Jadi kita tidak bisa berharap orang-orang yang ada di comfort zone itu keluar dengan sendirinya, punya daya dorong untuk keluar. Tidak semua orang punya daya dorong untuk keluar itu. Sebagian besar orang harus dibantu, ditarik dari luar agar mereka keluar dari comfort zone itu, ya. Ditarik oleh apa? Oleh kebijakan, oleh strategi, oleh segala macam. Nah, inilah PR yang menurut saya waktu itu paling challenging di perbankan karena ada 16.000 orang ada di comfort zone itu, ya, minimal dari 28.000. Padahal kita tahu masa depan dari perbankan adalah job-job ini pindah secara digital, ya.
Sudah lebih dari 90 transaksi perbankan itu pindah ke digital transaction. Tidak perlu lagi ada teller, tidak perlu lagi ada customer service di depan dan lain-lain. Ya, dalam jangka panjang mungkin 100%-nya pindah. Sekarang sudah banyak bank yang 100% digital, nggak punya cabang, nggak punya ATM, nggak punya segala macam. Artinya apa? Kita harus berani melakukan terobosan untuk menarik mereka keluar, masuk ke learning zone. Nah, pertanyaannya waktu itu saya tanya, bagaimana proses belajar di perusahaan ini? Bagaimana orang bisa bergairah belajar? Nah, seperti yang Bapak Ibu sudah bisa bayangkan, kami waktu itu saya panggil Chief Learning Officer-nya atau Group Head untuk Corporate University. Lalu kita tanya, bagaimana proses belajarnya? Ya, mereka menjelaskan dengan gamblang, Pak, seperti perusahaan lain juga, ya, kita mengawalinya setiap tahun dengan training need analysis. Bapak Ibu bayangkan, untuk 28.000 karyawan, itu butuh berapa belas analis. Dan 3 bulan kadang-kadang baru selesai proses interview, proses kajian untuk melakukan training dan analisis. Kamu pekerjaannya apa, job desk-nya apa, SOP-nya seperti apa, challenge-nya apa, SLA-nya bagaimana. Oke, sabar ya, nanti sebentar saya desainkan training untuk kamu. Jadi ada orang, sekelompok orang pintar yang mencoba mencari tahu orang lain itu butuh belajar apa, ya. Ini proses yang standar kita alami. Mudah-mudahan kesamaan proses itu hanya fiksi belaka kalau itu terjadi juga di BPSDM. Tapi di banyak organisasi ini membutuhkan waktu yang 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Kadang-kadang konsultan di hire untuk melakukan training need analysis. Selesai belum? Belum. Another 1-2 bulan setelah itu dibutuhkan waktu untuk mendevelop kurikulum. Kurikulum untuk kepala cabang, kurikulum untuk teller, kurikulum untuk orang IT, kurikulum untuk orang finance, untuk group head. Didesain 1 bulan, 2 bulan. Another time, resources, and budget dibutuhkan untuk itu. Udah selesai 1 semester. Habis itu ngapain? Scheduling. Scheduling ini juga nggak mudah, apalagi di perbankan, Bapak Ibu. Leader-leadernya suka marah kalau orangnya di training, dijadwalkan untuk training. Apalagi orang yang training, yang targetnya belum tercapai. Nah, ini lucu banget. Pak Alex, ini orang jangan dipanggil training dulu, targetnya aja belum tercapai, udah main training aja, ya. Lucu banget, ya. Ibaratnya kalau ini tim sepak bola, ya, lucu nggak sih? Timnya belum menang, lalu sama pemilik klub nggak boleh latihan dulu tuh. Kamu jangan latihan dulu, menang aja belum, ya kok udah latihan tuh, ya. Padahal justru kalau belum menang harusnya latihannya lebih banyak biar bisa menang gitu. Nah, ini paradigmanya kadang-kadang kebalik-balik. Jadi kadang-kadang kalau di perbankan itu orang targetnya belum tercapai, belum boleh training gitu, ya. Akhirnya apa? Ya, yang beruntung dipanggil training. Kalau beruntung, ya, dari 28.000 orang itu di training, ya mungkin cuma separohnya 1 tahun. Sisanya tahun depan kalau dia beruntung, ya. Kalau enggak, tahun depannya lagi. Ada yang ngeluh ke saya, Pak, saya udah hampir 3 tahun nggak pernah dipanggil training oleh Learning Center. Jadi ini lucu sekali, ya. Ini proses yang menurut saya harus kita disrupsi, harus kita ganggu proses ini, harus kita bongkar. Dan itulah yang kemudian kami lakukan. Dan pada waktu kita bicara manajemen training, orang yang kita rekrut adalah orang-orang terbaik dari universitas terbaik, ya. Ada standarnya tuh, top 10 university, best graduate from top 10 universities, ya. Kita merekrut anak-anak terbaik dari universitas terbaik. Begitu direkrut, diapain coba? Dimasukin ke kelas ODP, 6 bulan di kelas lagi, ya. Kebayang nggak? Mereka diajarin lagi 6 bulan di kelas, habis itu 3 bulan OJT, habis itu baru dikontrak, habis itu mereka baru, kalau setelah 2 tahun perform, baru diangkat jadi pegawai. Luar biasa, prosesnya panjang sekali. Padahal jangan-jangan ilmu yang diajarkan oleh seniornya di kelas adalah ilmu yang diperoleh oleh senior itu pada waktu dia ODP 5 tahun yang lalu. Ilmu yang diperoleh dari seniornya lagi waktu ODP 4 tahun yang lalu. Jadi ilmunya diajarkan turun-temurun yang jangan-jangan sudah tidak relevan dengan zamannya, ya. Jadi kalau kita lihat riset saat ini menyatakan bahwa lebih dari 80% katanya, lebih dari separuh katanya ilmu yang kita peroleh waktu kita duduk di tingkat 1 itu sudah tidak relevan pada waktu kita tingkat 3. Bayang nggak? Ini ilmu yang diajarkan pada waktu dia ODP, diajarkan lagi ke juniornya yang ODP. Prosesnya hampir tidak ada perbedaan.
Karena itu kami waktu itu mencari referensi. Semua researcher menyatakan bahwa learning yang sifatnya formal itu hanya 10% efektif. Apakah itu sekolah formal, apakah itu kursus, workshop, seminar seperti ini, hanya 10% efektif. Ya, kalau Bapak ragu, cek aja waktu Bapak kuliah dulu, kemudian Bapak kerja, berapa persen sih ilmu yang diperoleh waktu kuliah itu dipakai di tempat kerja. Ya, kira-kira 10%. Learning yang lebih efektif adalah social learning. Ada peer, ada mentor, ada coach. Kenapa? Ada interaksi, ada diskusi, ada segala macam di situ. Dan kita tahu bahwa 70% learning efektif kalau dilakukan secara experiential. Experiential learning maksudnya apa? Saya learning sambil bekerja. Saya bekerja hari ini, besok saya bekerja lagi. Besok saya harus berpikir, bagaimana saya bisa melakukan ini lebih cepat dari kemarin, lebih berkualitas dari kemarin, lebih murah dari kemarin ongkosnya, lebih fleksibel dari kemarin. Besoknya saya lakukan lagi seperti itu. Jadi kalau kita berpikir setiap hari gimana caranya lebih cepat, lebih baik, lebih murah, lebih berkualitas, lebih fleksibel dibandingkan kemarin, itu akan men-trigger kita untuk learning. Nah, kita tahu teorinya seperti itu. Tapi faktanya, mohon maaf, lebih dari 80% budget learning kita larinya ke sini. Jadi kalau di bank itu budget learning itu sekitar 5% dari total HR cost. Waktu saya di Bank Mandiri itu lebih dari 400 miliar, ya 33.000 karyawan. Waktu saya di BNI karyawannya 28.000, learning budget itu lebih dari 300 miliar. Lebih dari 80% larinya ke formal learning. Kirim orang S2, S3 ke luar negeri, training, workshop ke Harvard, ke MIT, ke Gajah Mada, dan segala macam. Dan lucunya lagi, lebih dari 80% budget yang tadi lari ke 10% itu, lebih dari 70%-nya, Bapak Ibu tahu larinya kemana? Ke transportasi, ke hotel, ke catering, ke percetakan, ke plakat, ke honor, dan ke SPJ. Jadi, kebayang nggak? Hanya kurang dari 30% budget yang lari ke content learning-nya sendiri. Sisanya larinya ke Garuda, ke Hotel Sahid, ke catering Puspa, ke percetakan Ben Hill, ke plakat, ke honor, ke SPJ. Itulah yang terjadi bertahun-tahun. Dan kita nggak pernah aware bahwa spending kita itu ternyata tidak cost efektif. Karena itu waktu itu saya melakukan diskusi dengan kawan-kawan, kemudian kita melakukan eksperimen-eksperimen kecil. Eksperimen apa yang kita lakukan pertama kali? Satu, tujuannya adalah bagaimana membuat orang energized belajar. Karena kalau orang energized belajar, dia akan loncat dari comfort zone ke learning zone. Dan dia lewatin itu fear zone-nya dia. Zona takutnya dia biasa dia lewatin kalau orang tuh bergairah belajar. Nah, begitu dia bergairah belajar, pilihannya cuma satu, dia masuk ke growth zone-nya dia. Nah, bagaimana caranya? Pertama kita bilang, kalau begitu ambil budget yang hilang tadi di pesawat, di hotel, di catering. Kemudian diapain? Distribusikan ke seluruh karyawan. Namanya learning wallet. Jadi kita waktu itu melakukan eksperimen mengeluarkan produk namanya learning wallet. Jadi setiap karyawan dikasih budget untuk learning yang boleh dipakai untuk belajar apa saja, kapan saja, di mana saja, tanpa approval siapapun. Jadi langsung belanja aja. Ketemu buku bagus, beli bukunya. Ketemu mentor bagus, ditawar mentornya. Mau ngapa jadi mentor saya punya budget nih segini, ya. Pokoknya orang diberi ruang untuk belajar apa saja dengan budget yang kemudian diberikan ke mereka. Pertanyaannya tentu, bagaimana kita tahu budget itu efektif dipakai untuk belajar? Karena begitu kita kasihkan kebebasan, yang resah siapa? Yang resah bukan karyawan, yang resah biasanya senior leader. Wah, ini budgetnya dipakai untuk belajar yang enggak-enggak. Ya, menurut mereka belajarnya enggak-enggak. Ya. Jadi pertanyaannya memang aneh-aneh, Bapak. Ada karyawan yang nanya, Pak, budget ini boleh saya pakai untuk belajar online nggak? Yang berbayar. Ya masa gitu aja ditanya sih, ya boleh lah, belajar online, offline silakan, boleh dipakai. Ternyata itu pertanyaannya jebakan Batman. Kalau boleh untuk belajar online, berarti boleh untuk beli pulsa dong. Waduh, langsung keluar larangan dari university. Tidak boleh learning wallet dipakai untuk beli pulsa. Habis itu saya panggil CLO-nya. Kenapa nggak boleh dipakai untuk beli pulsa? Iya Pak, nanti dipakai untuk nontonnya macam-macam, nonton YouTube apa segala macam. Kamu tadi bilang belajar online boleh. Bagaimana dia mau belajar online kalau dia nggak punya pulsa? Iya Pak, tapi nanti dipakainya
suka-sukanya. Pertanyaan saya, kalau dipakai suka-sukanya, yang rugi kamu apa dia? Ya dia, Pak. Lalu masalahmu apa? Kita tinggal bilang, kamu rugi sendiri. Ya. Akhirnya, boleh dipakai untuk beli pulsa. Tahu-tahu ada pertanyaan lagi. Kalau boleh dipakai untuk beli pulsa, boleh dipakai untuk beli gadget nggak? Keluar lagi, ya, arahan dari Learning Center. Tidak boleh dipakai untuk beli gadget. Saya bilang, sini dulu. Sebelum kamu keluarin adaran itu, saya tanya dulu, kenapa nggak boleh dipakai untuk beli gadget? Pada saat orang belajar online membutuhkan gadget. Iya Pak, soalnya semua orang udah punya gadget. Yakin kamu semua orang udah punya gadget? Iya Pak, tapi mungkin kalau cuma buat learning kan gadgetnya nggak usah mahal-mahal. Nah, berapa? Ya 4 juta, 4 juta udah bagus Pak. Nah, kasih cap aja. Kenapa nggak dikasih cap? Boleh dipakai untuk beli gadget, maksimum 4 juta. Kalau lebih dari 4 juta, kamu tambahin sendiri. Ya tapi kan beli gadget nggak usah sering-sering Pak, setahun sekali juga udah bagus. Nah, kenapa nggak kamu kasih cap bahwa boleh beli gadget maksimum 1 kali setahun? Jadi saya nggak ingin orang learning center datang dengan boleh, nggak boleh, boleh, nggak boleh, boleh, nggak boleh. Itu ajaran senior-senior kita dulu, orang tua kita dulu ngajarinnya begitu. Nggak boleh duduk di depan pintu, nggak boleh potong kuku kalau lagi maghrib, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Nggak pernah ditanya kenapa nggak bolehnya. Kenapa nggak boleh duduk di depan pintu maghrib-maghrib? Ya lu sholat dulu dong baru duduk di depan pintu. Kenapa nggak boleh potong kuku? Ya lampu petromaknya di ruang tengah, kamu di depan pintu. Nanti kalau luka gimana? Sekarang udah pakai LED, silakan aja potong kuku di depan pintu, maghrib-maghrib, sepanjang kamu udah sholat maghrib. Jadi, kita dulu terjebak dengan boleh, nggak boleh, boleh, nggak boleh. Sekarang saya bilang, biar boleh gimana? Kasih solusi dong. Boleh buat beli gadget, maksimum 1 kali setahun, maksimum 4 juta sekali beli gadget. Di luar itu kamu beli sendiri. Nah, solusi-solusi itu yang kita harapkan diberikan oleh Learning Center. Tetapi tetap pertanyaannya, bagaimana kalau learningnya tidak efektif? Lalu kita lakukan eksperimen lagi. Gimana caranya memastikan orang belajar sesuai dengan kebutuhan dia bekerja? Makanya kemudian keluar eksperimen yang namanya daily quiz. Kita tes aja tiap hari sehubungan dengan pekerjaannya. Jadi orang marketing kita tes marketing. Orang operation kita tes tentang operation. Orang finance kita tes tentang finance. Makin lama pertanyaannya makin sulit. Jadi tiap pagi waktu dia check in, waktu dia ngabsen di gadget, langsung keluar satu pertanyaan untuk dia. Kalau dia orang marketing, ya tentang marketing. Pertanyaan awalnya mudah. Kalau dia bisa jawab, pertanyaannya makin sulit, makin sulit, makin sulit. Dan begitu dia tidak bisa jawab hari itu juga, dia harus